Perkenalkan, saya Aziana Aliamudi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek pengabdian masyarakat dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, tentang permasalahan keterlambatan pola pikir peserta didik. Tingkat kecerdasan atau yang biasa disebut dengan inteligensi memiliki arti sebagai potensi psikofisik untuk memberikan reaksi rangsangan yang menyesuaikan diri terhadap sekitar secara cepat. Yang artinya, semakin tinggi kecerdasan individu, maka semakin besar peluang untuk meraih kesuksesan, dan begitu juga sebaliknya. Faktor-faktor penyebab anak lambat dalam belajar. 1. Faktor emosi. 2. Faktor pribadi. 3. Faktor lingkungan. Dan yang terakhir faktor parental atau sebelum lahir dan genetik. Selanjutnya, karakteristik anak saat lambat belajar, yaitu seperti kegagalan dalam memahami konsep-konsep di bidang akademik. Selanjutnya, seperti mempunyai daya ingat yang rendah. Yang terakhir, sulit bersosialisasi dengan lingkungan. Untuk cara mengatasinya, seperti kita memberikan penghargaan kepada peserta didik. Ini akan menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar kepada peserta didik. Selanjutnya itu komunikasi antara guru dan orang tua untuk keadaan dalam lingkungan seperti kebanyakan waktu bermain atau yang lain-lain yang terjadi kepada peserta didik. Selanjutnya, memahami karakter. Dengan memahami karakter, anak akan menentukan metode yang tepat agar anak bisa memahami pengajaran dengan cepat. Selanjutnya yaitu faktor penyebab gangguan emosional pada anak. Yang pertama itu faktor belajar, seperti perkembangan fisik, jenis kelamin, dan masa pubertas. Selain itu juga seperti perkembangan usia. Cara mengatasi gangguan emosional itu yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, menanggapi dengan antusiasme apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga itu menghabiskan waktu bersama peserta didik, seperti pembicaraan empat mata atau sedang duduk bersama seperti itu, berbicara santai bersama anak, agar lebih mengenal lingkungan yang baik, karena lingkungan itu sangat berpengaruh dalam perkembangan otak anak. Faktor kurangnya motivasi juga dapat memicu lambatnya perkembangan peserta didik. Nah, faktor-faktor penyebab kurang motivasi peserta didik itu seperti siswa tidak memiliki cita-cita atau impian yang jelas. Siswa tidak percaya diri dan merasa dirinya tidak sepintar siswa yang lain. Yang kedua, kurangnya perhatian guru di sekolah. Guru di sekolah bukan hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai motivator bagi siswanya. Nah, sedikit banyaknya motivasi yang diberikan pasti akan tersirat dalam hati para siswa. Yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua juga dapat menjadi faktor lemahnya motivasi belajar pada anak. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan kurangnya motivasi pada siswa. Kita bisa melakukan seperti memaksimalkan fasilitas pembelajaran yang menyesuaikan kondisi peserta didik di lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Yang ketiga, melakukan evaluasi pembelajaran setelah pembelajaran selesai dengan tujuan menilai keaktifan kegiatan belajar saat itu. Kesimpulannya, lambat belajar, kurangnya motivasi, dan gangguan emosional terjadi dengan banyak faktor penyebab yang bisa saja berbeda pada setiap anak atau yang terjadi pada setiap anak. Sekian dari saya, terima kasih.